Halo, selamat malam kawan-kawan mancingku seluruh Indonesia ya. Kembali dengan saya Topoy di channel Nur Hadi Topoy ya. Ya, malam ini kita bisa kontrol sendiri ya. Di mana saya di rumah, bukan di lapangan, bukan atau di sungai, di rawa, di laut atau di mana aja lah. Hari ini saya tidak vlog mancing. Tapi hari ini saya memberikan kabar gembira bagi kawan-kawan semua ya, bahwa channel saya sudah dimonetisasi sekitar tanggal 20 Januari kemarin ya. Tepatnya sekitar 6 hari yang lalu lah kurang lebih. Ya, puji syukur alhamdulillah pada saya diberikan rezeki monetis ini ya. Setelah perjuangan saya mengupload video, membuat video-video konten-konten yang menarik agar kawan-kawan semua terhibur. Ya, di samping itu juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kawan semua. Berkat kalian channel saya dapat dimonetis sampai sekarang ini. Ya, sudah bergabung dengan YouTube channel saya. Alhamdulillah, dan sekarang sudah mendapatkan iklan, walau ya pendapatan kita belum tahu ya kawan-kawan. Ini karena baru ini channel saya dimonetisasi. Ya, channel saya waktu saya mulai sekitar tahun 2017 lah itu saya buat YouTube, tapi fokusnya saya di 2019. Sekian banyak yang saya upload video, membuat konten-konten yang ya buat konten terhibur, itu tidaklah gampang, sangat susah ya, susah kali pun ya, sehingga sampai di detik monetisasi ini. Dimulai dari vlog saya mancing ini ya, bisa dibilang ya padanya aja lah, dengan alas seadanya. Ya, di sini bisa kontrol sendiri depan saya apa. Ini kebetulan biasa nih kan, kalau kita mancing membutuhkan mancing, tapi kita menjadi YouTuber wajib ada alat yang untuk kita ambil momen-momennya. Nah, di belakang saya ini kan ada pancing. Ya, depan ini lah alat tempur saya selama kurang lebih 1 tahun lebih lah saya fokus ke dunia YouTube. Dari mulai tahun 2019, 2020, 2021 saya dimonetize. Tapi 2019 pun 2019 akhir lah itu saya mulai fokus sampai hingga awal Januari 2021 ini. 1 tahun lebih perjuangan saya untuk mencapai monetisasi. Memang saya akuin video-video saya ya ada yang menarik dan tidak ada yang menarik ya, itu bagi saya, nggak tahu ya bagi teman-teman sekalian yang melihat video saya ya. Kalau mau jadi YouTuber tuh ya memang harus ada perjuangan dan modal lah. Tapi kalau untuk dari saya ya, modal tuh ya tidak harus yang besar lah, dengan modal handphone saja pun sudah cukup. Tapi ya kembali ke konten sendiri, dengan kesanggupan konten sendiri untuk jadi YouTuber tuh gimana. Apalagi YouTuber mancing ini ya, di samping kita membutuhkan modal alat pancing atau apa, kita juga harus membutuhkan kamera, terutama yang mungkin yang dengan budget minim seperti saya ya kadang-kadang ya menggunakan handphone saja. Dan setelah beberapa waktu saya ada rezeki, saya belilah kamera 2 action kamera gini lah. Ini nanti saya sebutkan ini kamera apa. Dan baru-baru ini saya juga menambahkan alat untuk menambah sensor terbaru untuk video YouTube saya, memakai drone. Nah, ini drone ya, nanti saya bilang lah di slide berikutnya ini drone apa. Dan saya juga menggunakan handphone ya. Ya, kita saya belum punya kamera SLR atau digital apa itu saya belum punya, tapi saya masih memakai kamera handphone untuk vlog biasa saya. Dan untuk yang kalau lagi mancing, saya menggunakan action kamera ini, saya taruh di dada. Ini chest strapnya juga. Ya, nanti saya jelaskan ini kamera apa. Ya, berikut nanti kita jelaskan semua satu persatu alat ini. Tapi saya jelaskan secara garis besarnya aja, tidak secara spesifikasinya ya, karena saya hanya memberitakan kepada kalian semua bagaimana menjadi YouTuber itu dengan modal seadanya. Walau dengan handphone aja pun kita sudah bisa menjadi YouTuber, tidak perlu modal yang mahal. Yang penting membuat konten semenarik mungkin, tidak sap ya, dan tidak clickbait lah kalau kita bilangnya, cuman pantau-pantau aja. Yang penting bikin konten tuh semenarik mungkin. Walaupun kadang-kadang video mancing saya ini mungkin ada bagi beberapa orang yang membosankan lah mungkin lihat video saya, karena ya kita bisa bilang video mancingnya semua angler tuh semua mancing, tapi ya kita sedikit banyaknya berbagi ilmu lah ya. Seperti di channel saya ada beberapa tips di situ yang mengangkat viewer saya menjadi lebih tinggi. Dan kebetulan itu bukan video saya sedang lagi mancing, kebetulan itu video saya
berbagi tips pengalaman pribadi saya. Itu yang buat melonjak channel saya, makanya dapat dimonetize hingga seperti saat ini. Kalau untuk masalah gaji ya nantilah ya, saya beritahu lagi, saya vlog lagi di vlog nanti ya berikutnya. Ya hari ini saya akan memberitahukan dengan alat seadanya aja, dengan tidak perlu membeli alat mahal-mahal jadi YouTuber. Berikut saya akan beritahu alat saya apa saja yang saya pakai ya. Oke kawan semua, tadi sudah saya jelaskan gimana ya jadi YouTuber tuh gimana, nggak perlu alat mahal ya. Saya depan saya ini saya akan memberitahukan yang untuk action kamera dulu ya. Ini yang paling penting untuk bagi YouTuber, apalagi YouTuber pemancing seperti saya. Tapi kalau memang belum ada modal untuk membelinya ya cukup membeli chest strapnya saja seperti ini, tinggal ganti kepalanya pakai handphone. Ada jepitan handphone tuh untuk bisa dipakai chest strap ini. Jadi kita sesuaikan aja dengan budget biaya yang cukup aja, biar tidak memaksakan kantong terlalu dalam untuk menjadi YouTuber ini. Nah ini kebetulan dulu saya beli ini second ya, ini GoPro Hero 3 Plus kawan-kawan. Ya ini kalau bisa dibilang kamera GoPro keluaran awal ya, ini udah lama kali keluar, tapi ya saya beli di akhir-akhir 2019 enggak lah ya, sekitar pertengahan 2020 lah saya beli ini. Ini pun saya beli second di toko online, tepatnya di Shopee lah, ada yang menjual second, saya bayarin sekitar, saya ambil kemarin 1 juta pas lah sama ongkir. Ya ini kalau untuk pemancing cocok lah. Kalau kita beli baru mungkin harganya lumayan lah. Kalau harga GoPro ini, tau lah kalau harga GoPro ini berapa yang baru ya. Ya saya dengan budget minim ya, yang apa adanya ya saya beli yang second aja. Ini kalau untuk spesifikasi kamera nggak usah diragukan kalau GoPro gimana, sangat soft gambarnya, apalagi yang GoPro sekarang keluaran terbaru. Waduh, nggak bisa dibilang gimana kualitas gambar videonya ya. Tapi saya sanggup dengan kemampuan saya hanya bisa membeli ya GoPro Hero 3 Plus ini yang Silver Edition ya kawan-kawan. Ini spesifik kameranya ya, kalau untuk kamera foto sekitar 10 megapiksel, untuk video 720p sampai 1080p kualitas videonya, cukup jernih dan soft lah kalau bagi saya. Kalau untuk tahun ini nggak kalah lah sama GoPro yang tertinggi sekarang ini, nggak kalah malu lah kalau kita bilang, kita masih pede lah ya. Kita kan menjadi YouTuber ya, kalau masih awal-awal kalau bisa ya seadanya aja lah dulu. Kalau nanti udah naik, udah mendapat pendapatan lebih ya silakan. Ya saya untuk pertama-tama dulu ya, saya kan ingin kasih tips saja kawan-kawan semua, menjadi YouTuber itu nggak perlu modal mahal-mahal. Walau dengan handphone saja sudah cukup, tapi ini yang di bawah ini ya, ini tidak tepat bagi saya akan sudah satu-satu. Nah yang berikut ini TI 360 ya, ini kamera action cam juga, tapi ini bukan GoPro ya, ini merek TI. Ini kayak kamera Cina dulu lah, Cina gitu lah mungkin, barang keluaran Cina. Tapi ini harganya dulu saya dibeli, ini punya adik saya dulu ya, kebetulan adik saya tidak pakai, jadi saya pakai. Dulu dibeli baru sekitar harganya tahun 2018 atau 2017, sudah lama memang, sekitar 1,5-an lah barunya. Tapi untuk kamera hampir sama dengan GoPro ini, cuman bedanya menangnya GoPro ini ya sedikit gambarnya soft ya, ada merek, ada kualitas yang pastinya kawan-kawan. Tapi ya nggak kalau jauh beda lah. Tapi kalau untuk kamera foto jepretnya ini sekitar 12 megapiksel, lebih tinggi daripada GoPro. Memang kalau untuk kamera jepretnya, kamera fotonya ya, kalau jepretnya kamera fotonya ya sekitar 12 megapiksel, lebih jernih daripada GoPro. Tapi untuk video sama juga, kualitasnya 1080p 720p sampai 1080p kualitas videonya. Jadi ini kamera yang bagus juga untuk vlog. Apalagi saya ini suka kalau mancing di laut, di perahu saya memakai stand ini saya beli ya cukup murah lah di toko online, sekitar 35 ribuan lah. Jadi menjadi YouTuber tuh dengan modal sedikit ya sudah bisa, nggak mesti kita mengeluarkan modal puluhan juta untuk jadi YouTuber, nggak usah. Kita pakai yang seadanya aja lah, yang semampunya ya. Ya berikut saya beritahu, di samping saya ini ada drone ya. Ini drone DJI Tello ya teman-teman ya. Ini drone keluaran terbaru lah nih ya. Tapi ini yang kualitas yang
menengah lah ini, kalau kita bilang drone menengah untuk yang kantong-kantong ya yang minim lah seperti saya. Tapi ini bukan mau dibilang murah pun nggak murah ya kawan-kawan ya. Ini drone keluaran DJI Restelo namanya. Ini sebulan sudah saya kasih skit. Sebenarnya ini warnanya putih, tapi ini saya kasih skit Spiderman ini biar nampak keren aja ya. Tapi ini untuk kamera lumayan jos lah, lumayan praktis buat dibawa kemana-mana. Ini saya beli baru-baru ini aja. Kebetulan di vlog YouTube saya pun ya memakai drone ini, ada berapa konten yang hanya memakai drone. Belum semua video saya memakai drone, karena ini baru saya beli akhir tahun 2020 kemarin, sekitar bulan 11 kemarin lah. Ini dibanderol harga 1.200.000-an. Ini saya beli di toko online, saya beli baru kemarin kebetulan. Cuman yang jual second sudah banyak sekarang, sekitar 700-800 ribuan sudah banyak. Ya saran saya bagus beli second aja lah, karena daripada beli baru cuman dapat drone-nya aja. Tapi kadang-kadang di toko online, seperti di grupnya di Facebook DJI Restelo ini, ada yang menjual 1 juta sudah dapat baterai cadangannya, ada dapat tes baterainya. Itu tergantung kawan sendiri kalau mau pakai drone. Tapi bagi saya ini hanya untuk pelengkap saja ya. Walau memang kalau dibilang ya modal saya juga mengeluarkan ini juga cukup lumayan juga, tapi ya tidak sebesar dibayangkan lah, sesuai dengan penghasilan dari gaji kerja saya. Saya pun sadar diri juga sebagai pekerja ya gimana lah ya, maksud jelaskan kawan-kawan ya, karena kita masih jadi YouTuber baru dimonetize ya, belum bergaji ya, seadanya aja dulu, tidak perlu memaksakan diri untuk membeli ini itulah. Padahal ya kita tidak dipaksakan tuh, itu gak ada aturannya seperti itu. Yang penting kita di YouTube ini ya, saran saya buatlah konten semenarik mungkin. Kenapa? Kalau buat konten semenarik mungkin penonton bakal merame channel Anda, seperti channel saya yang ada di konten saya di berbagi tips itu, di situ ramai. Dan hindarkan perilaku untuk sub. Kenapa? Sub itu hanya memberi PHP kawan-kawan semua. Karena di pengalaman saya sendiri, saya sudah pernah melakukan sub. Saya nggak menang, saya pernah, tapi yang nggak ada gunanya. Terakhir satu persatu dari yang subscribe unsub semua, dan nontonnya pun, yang menonton pun nggak ada pun sama saya dibilang. Itu cuma beberapa palsu aja. Kita hanya dijebak untuk melihat channel dia. Setelah mendapat channel dia unsub dari channel kita. Itu pengalaman pribadi saya. Bahkan pernah sampai subscriber saya sudah mencapai 700 dari sub itu ya, berkurang langsung 500, tinggal 200 subscribe. Murni saya 700 hilang. 500 hilang, tinggal 200. Bayangkan coba, 500 subscribe hilang dalam sekejap hanya gara-gara sub. Itu pun YouTube tidak bodoh sekarang. YouTube sudah pintar, dengan apalagi peraturan sekarang YouTube sudah ketat. Dan saya kasih lagi tips yang lebih mendalam lagi ya, hindari jika memberikan lagu, mengisi lagu soundtrack Anda di video mancing kalian, hindari yang lagu-lagu yang mengandung copyright. Kalau bisa carilah lagu yang tidak mengandung copyright. YouTube sudah sediakan soundtrack yang bebas dari hak cipta atau copyright itu sendiri. Ya kalau bisa ya Anda lasak sendirilah, melihat apa lagu-lagu mana yang tidak copyright. Kalau bisa itulah dipakai sesuai dengan selera Anda. Jangan memakai lagu yang sudah ada hak ciptanya, karena bakal itu bermasalah. Bisa dibilang masalah pun ya tidak masalah besar juga, tapi ya kalau bisa hindarkan saja lah. Kalau memang udah ada, ya kalau bisa dihapus lagu itu atau dibisukan aja. Seperti channel saya sudah ada sebelumnya gitu, begitu. Mungkin dari kawan-kawan semua kenapa ada channel saya di awal-awal saya membuat, mungkin ada lagu hilang ya, di situ saya pernah kena hak cipta copyright, tapi sudah saya hapus. Bukan sudah saya bisukan, jadi channel saya aman dan dapat dimonetisasi oleh pihak YouTube sendiri. Hindarkan, paling penting itu yang paling penting. Terkadang sepele tapi itu dalam. Dan hindarkan juga perilaku re-upload, apalagi video-video upload mancing orang kita upload lagi. Nah itu bakal dalam sanksinya. Bisa jadi itu akun YouTube kita ditutup oleh pihak YouTube itu sendiri. Ya. Jadi dari sekian banyak alat ini saya beli dengan harga yang tidak cukup merogoh kantong lah. Saya sisihkan dari uang jajan dari gaji kerja saya, jadi tidak membutuhkan biaya mahal untuk menjadi seorang YouTuber nih ya. Berikut kita akan jelaskan
Ini handphone ya. Nanti di slide berikut kita akan perjelas lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara menggunakan handphone. Walau cuman handphone yang kita punya atau kita memancing tidak menggunakan app register, tapi saya akan beritahu bagaimana menggunakan handphone kita jika kita mau membuat YouTube di cuman hanya menggunakan handphone saja. Ya, teman semua, tadi sudah saya jelaskan ya dari ketiga yang alat tempur saya untuk membuat konten YouTube melalui untuk vlog mancing saya. Nah, ini terakhir nih saya menggunakan handphone. Kebetulan ini handphone pribadi saya, handphone untuk saya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, emang ini yang paling mahal handphone ini memang. Kalau untuk ya alat untuk membuat konten YouTube saya, tapi ini handphone memang bukan saya fokuskan untuk konten YouTube, tapi ini handphone memang untuk kegiatan saya sehari-hari. Bagi saya handphone ini ya sangat penting karena ini nyawa kedua bagi saya. Apalagi teman sendiri juga ya, kita tidak bisa pungkiri manusia pasti membutuhkan handphone, apalagi untuk kehidupan sehari-hari, untuk bekerja atau membuat keluarga atau gimana lah. Tapi ya jangan salah, jika kita tidak bisa membeli ini, kita bisa menggunakan ini aja untuk jadi YouTuber bisa. Karena awal saya menjadi YouTuber hanya menggunakan handphone loh. Handphone. Belum ada yang ketiga di depan saya ini, belum ada. Tapi ini saya beli, yang saya sisihkan uang jajan saya buat dapat beli. Tapi awal-awal mula saya menjadi YouTuber, saya menggunakan handphone. Saya beli chest strap ini chest strap saya pertama jadi YouTuber lah ini. Saya membuat konten dari ini dulu pertama. Tapi saya beli penjepitnya agar bisa lengket di sini. Jadi saya dulu belum punya GoPro. Jadi jangan salah. Konten pertama saya banyak kan menggunakan handphone ya. Ini saya pakai kebetulan Samsung A70. Ya, teman-teman semua bisa lihat sendiri. Ini Samsung A70. Ini masih ada bandrol ini. Saya beli sudah ada 2 tahunan lah. Ini kamera cukup terang ya teman-teman semua. Cukup terang. Untuk apalagi untuk jadi vlog-vlog, membuat vlog-vlog YouTube apa aja lah, menjadi vlog mancing, vlog jalan-jalan, atau apa sangat cocok loh. Ini kameranya ada 3, depan pun ada juga. Ini kualitas kameranya ya cukup tinggi lah resolusinya. Resolusi kamera belakangnya aja 32 megapiksel, depannya pun sama 32 megapiksel, makanya jernih kali. Jadi kita tanpa mengedit apapun, pakai software apapun ya, pakai aplikasi apapun, tak usah diedit, karena dari video bawaannya aja yang dari kita take video kita tidak perlu diedit lagi. Tapi kalau diedit pun silahkan. Tapi kalau saya tidak pernah saya edit karena sudah jernih loh. Karena tidak perlu tambah-tambah pakai efek atau dikurangi kontrasnya, tidak perlu. Ini memang yang dari antara 3 ini memang ini agak mahal. Nah, tapi saya tidak berfokus untuk YouTube sebenarnya. Tapi ini aja yang saya punya pertama kali untuk jadi YouTube ini. Jadi saya serba bisa lah dengan handphone ini. Ya, jadi bilang ya kita memanfaatkan apa yang ada lah. Karena jika ada handphone ya handphone aja dulu. Walaupun handphone murah sekali pun nggak masalah, yang penting kameranya jernih. Walaupun belum jernih ya bisa disetting atau diedit, dikontraskan, dikurangi waktu video bisa. Kita tergantung kawan semua gimana mengaplikasikannya. Jadi tidak perlu pening-pening untuk jadi YouTuber nih ya. Simple sebenarnya. Tapi ribetnya ya membuat kontennya, bukan alat-alatnya. Alat-alatnya seadanya pun bisa. Seperti saya bilang dari tadi ya. Gak perlu alat-alat yang mahal-mahal untuk menjadi YouTuber. Cukup dengan handphone saja sudah bisa Anda jadi YouTuber. Walaupun handphone Anda yang murah, gak mesti yang mahal, Anda sudah bisa jadi YouTuber. Yang penting buat konten semenarik mungkin. Oke? Ya, kita akan jelaskan semuanya lagi berikut. Yang belakang-belakang itu gimana, itu alat pancing saya ya. Jadi itu alat pendukung saya, apalagi itu alat paling utama lah, bukan pendukung lagi, paling utama. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa mancing. Ini sebenarnya alat pendukung nih. Saya salah bilang saya tadi. Ya maaf orang semua ya. Jadi teman-teman semua, seperti saya bilang sebelumnya tadi ya, menjadi YouTuber tidak perlu alat mahal-mahal. Cukup dengan alat seadanya aja ya. Ini saya beli baru-baru ini 1.200.000. Ini sekitar 1 jutaan ini. Secondnya ini dulu udah lama, mungkin sekarang ini nggak ada jual lagi. Walaupun ada nih harganya udah murah kali mungkin ya. Ya karena kita ya tahu lah
kamera action yang selain GoPro itu pasti jatuh harganya semakin tahun. GoPro ini tetap stabil walaupun dia kameranya keluarnya tahun 2000-an 2020 ke bawah, harganya masih jos, masih nggak ada dibilang murah. Handphone ya Anda sudah tahu sendiri, tiap tahun harganya pasti turun. Ya gimana ya, jadi YouTuber nih ya, susah gampang. Tapi menurut saya memang ya saya pilihnya susah gampang memang. Yang penting buat konten semenarik mungkin, hindari sub for sub, hindari juga re-upload, dan buat konten yang membuat penonton menarik melihat video YouTube Anda. Saya beritahu kita memancing juga untuk menghibur diri kita. Tapi kalau udah jadi YouTuber, kita harus otak kita terbagi. Bagaimana penonton supaya suka melihat video kita? Itu harus kita putar terus gimana agar penonton itu menarik dengan channel YouTube kita ya. Tidak monoton, tapi semenarik mungkin. Karena saya akui, saya pun juga ada membuat video yang monoton, mungkin ada penonton yang tidak tertarik dengan video saya, yang sedikit viewersnya ada. Tapi ya saya juga masih belajar, bukannya saya jadi YouTuber pro atau apa, saya pemula. Apalagi channel saya baru dimonetize beberapa hari yang lalu, belum lama. Tapi saya ingin membantu, memberi semangat kepada konsumen yang belum dimonetize, apalagi yang baru membuat channel YouTube. Mari bersemangat ya, seperti saya dulu. Saya juga hampir setengah jalan, hampir menyerah. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, semangat itu muncul, apalagi dari jam tank saya naik terus. Sayang untuk nyerah karena sudah berjalan. Ya ibarat mandi sudah basah ya basah sekalian. Jangan dikeringkan lagi, jangan mundur lagi, maju terus kalau bisa. Ya kalau semua, jadi menjadi YouTuber tuh nggak perlu dengan alat mahal. Ini bisa dibeli dengan harga second pun ada. Ini harga secondnya sekitar 700-an ya, saya bilang tadi ya. Sudah dapat baterai atau apa. Ini namanya DJI Restelo nih kawan-kawan ya. Ini drone pendukung lah bagi angler. Apalagi ini drone-nya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Bisa untuk melihat spot, melacak spot. Ya bisa konten sendiri di channel YouTube saya, ada konten saya mencari spot gabus dengan menggunakan drone ini. Ya, pantau terus di channel saya. Dan ini GoPro. Harganya sekarang banyak yang second kok, ambilnya second aja, tapi lihat barang secondnya gimana, cari yang memang bagus lah ya. Ini GoPro gak akan pudar dengan zaman, kameranya bagus, jos, walau memang second keluaran lama. Ini keluaran awal-awal GoPro dulu, tapi nggak apa-apa, gak kalah dengan GoPro yang keluaran terbaru sekarang. Sesuaikan dengan kantong Anda. Jika Anda ingin membeli GoPro, nggak perlu GoPro yang terbaru, yang awal-awal. Kalau masih ada barangnya dengan harga minim, budget minim seperti saya, ambil aja. Ini TI ya, ini kamera biasa ya, tapi mungkin sekarang nggak keluar lagi. Tapi ini kameranya bagus kok, masih terbilang bagus. Apalagi foto kameranya bagus juga, nggak kalah dengan GoPro ya. Dengan ini handphone juga, kalau misalnya handphone ya kita tidak bisa memasang handphone apa, tapi yang ada aja kawan-kawan handphone yang punya di pribadi ya, ajar saja untuk menjadi YouTuber, nggak masalah. Mau itu kameranya agak blur gimana ya, itu tergantung pengeditan videonya ya. Bisa kawan-kawan sendiri atur sendiri kontrasnya gimana. Jadi menjadi YouTuber tuh nggak perlu dengan alat mahal. Oke, cukup sekian kawan-kawan semua ya. Tadi sudah saya jelaskan gimana untuk menjadi YouTuber, tidak perlu alat mahal. Yang penting dengan alat seadanya kita sudah bisa menjadi YouTuber ya. Berikut saya beritahu, jangan lupa klik tombol merah, tombol subscribe di bawah ini kawan-kawan semua ya. Dan jangan lupa klik loncengnya jika ingin tahu video-video mancing, video-video tips dari saya selanjutnya. Serta semoga kedepannya saya memberikan vlog yang terbaik untuk kawan-kawan semua, agar kawan-kawan tidak bosan dengan video saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah melihat video dari saya, video tips dari saya bagaimana menjadi seorang YouTuber. Semoga membantu dan semangat buat yang memulai membuat channel YouTube atau sudah memulai, semangat sampai status monetize. Oke, saya akhiri dulu ya. Ini sudah malam, sudah larut, saya mau istirahat, besok kerja. Nanti kedepannya kita bakal buat video konten yang lebih seru lagi. Oke, saya ucapkan selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.